Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Gerah Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan seorang mualaf muda nih. Woy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dominikus ya panggilannya. Iya. Namanya masih Katolik banget ya. Memang dulunya Katolik ya? Iya, memang Katolik. Alhamdulillah. Tahun berapa? Tahun 2020, bulan 3, tanggal 24. 24 Maret 2020 ya. Iya. Oke, berarti belum lama ya, baru 4 tahunan. 4 tahun ini ya? Iya. Oh. Nah, alhamdulillah nanti kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Dominikus panggilannya. Panggilannya Dominikus saja atau Domi aja? Sebenarnya kalau nama gaul di kuliahan itu Bang Domi. Oh, Bang Domi. Oke, berarti panggilannya Domi ya. Domi boleh. Kuliah di mana dulu? Saya di Universitas Tanjung Pura, Untan, di Pontianak. Di Pontianak. Di Memang Pontianak. asli Pontianak. Memang kalau asli itu Sanggau. Sanggau tuh berapa jauh dari Pontianak? Sanggau ya sekitar 90 km lah. 90 kilometeran. Orang tua memang asli sana, Sanggau. Asli. Orang tuanya dari apa? Suku apa? Dayak. Dua-duanya. Dua-dua ya. Emang tempat Dayak memang di situ? Memang. Di Sanggau ya? Iya. Pusatnya gitu? Ya, memang Dayak. Nah, terus orang tuanya sama, maksudnya hijrah ke Pontianak gitu? Kalau hijrahnya baru saya nih hijrah. Cuman belakangan ini setelah masih Islam ini, bapak saya juga ikut ke Pontianak. Oh, jadi ibu masih di Sanggau? Ibu masih di Sanggau. Bapak ikut Domi Ikut ke saya. Pontianak? Pontianak. Ngapain? Ini ngawasi nanti gimana? Mungkin bisa jadi ngawas ya. Nah, boleh nggak cerita sedikit? Domi dulu waktu mau masuk Islam tuh prosesnya gimana? Insya Allah. Flashback lagi nih kok. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya dari tahun 2019 itu sebenarnya udah puncak-puncaknya ngerasa ragu-ragu dengan agama saya sebelumnya. 2019. 2019. Berarti kira-kira setahun sebelumnya. Ya, setahun sebelumnya. Karena memang waktu itu saya sudah, ya nama juga circle saya waktu itu di bangku kuliah itu rata-rata muslim kok. Jadi ya tahulah aktivitas muslim itu. Tadinya saya kan nggak tahu. Tadinya saya pikir muslim ini ngapain sih aktivitasnya? Ngapain sih mereka harus capek-capek ibadah gitu kan 5 waktu? Saya pikir ya di agama saya sebelumnya lebih enak gitu, seminggu sekali. Bahkan ya hari perayaan juga nggak banyak gitu. Ya bagi saya ya iman saya tentang Yesus ya udah cukup gitu. Tapi saya ngeliat teman-teman saya yang muslim kok sedikit-sedikit ibadah. Ya awalnya memang ngerasanya tuh kok kayak mubazir sekali ya waktunya ya gitu. Pas kita lagi asik-asik kerja kuliah kan, kerja kelompok. Udah lama izin sholat. Ya kapan selesainya saya bilang kan. Dikit-dikit sholat. Dikit-dikit sholat. Ini sih nggak selesai nanti tugas kita nih saya. Terus? Nah, nggak lama setelah itu ya udahlah. Saya bilang mungkin itu urusan mereka lah. Nggak lama setelah itu pas momen Ramadan ini kok. Momen Ramadan ini katanya yuk kita ngumpul-ngumpul di bulan Ramadan. Dan kebetulan di circle itu ya paling saya 3 orang lah yang non muslim. Dan kami diajak juga ikut buka bersama, ikut juga bahkan nginap di tempat teman yang muslim itu sahur juga. Jadi kayak mikir kan, gimana sih kok penasaran rasanya kok mereka harus tahan puasa gitu kan 1 harian. Ya enggak lama setelah itu karena ngerasa kita bareng-bareng terus, ya pengen juga ngerasain namanya puasa ceritanya. Jadi ikut puasa nih kok. Alhamdulillah. Ketika sahur di subuh hari ini kan jam 3 udah dibangunin kan sahur katanya. Sahur lah kita makan bareng-bareng. Waktu itu memang di situ nggak ada orang tua sih. Maksudnya ya kita anak-anak kuliah lah ngumpul-ngumpul. Akhirnya kita sahur kan, sahur. Diajak lah ini keliling-keliling cari makan di tempat makan. Makan. Tapi ingat ya puasa juga ya gitu. Jangan sahurnya aja, nggak puasa. Nanti kita buka bareng-bareng lagi kata teman kan. Oh boleh katanya. Nggak lama setelah itu saya sempat itu mau buka itu kan, teman ngelihat kan. Katanya tadi mau bareng-bareng bukanya katanya kan. Nggak lama setelah itu, oh iya ya. Nggak apa-apa lah, coba tahan, itu udah lumayan kok. Setengah hari itu rasanya udah gimana ya, rasanya mikirnya nasi padang terus kok. Setengah hari udah mikirin nasi padang. Sorenya mikirin apa itu? Udah tahu dah, itu udah mikirin apa gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tak lama tuh ya kayak nunggu sesuatu jadinya kok. Teman-teman bilang, ayo kita buka. Alhamdulillah buka bareng-bareng. Waktu itu bukanya
kita nggak ngumpul di tempat biasa, nggak ngumpul ya di kafe atau di mana. Tapi kita ngumpul waktu itu ada acara kalau di kampus itu ada buka bersama. Jadi ikutlah ceritanya, ikut bareng-bareng sama teman-teman tuh. Yang non muslim juga cewek. Duanya cewek non muslim, satunya saya sendiri non muslim. Ikutlah. Tapi saya kan nggak nampak kok. Nggak harus seperti penampilan, yang penting rapi aja udah dianggap Islam kan. Jadi teman saya yang 2 cewek ini malah nampak sekali kan, maksudnya nggak pakai hijab kan, ini cewek. Acara muslim juga kan. Akhirnya di situ ikut bareng-bareng. Ini Bang Domi kan kata kawan kan. Iya, ikut bareng-bareng puasa katanya. Ikut membersamai. Gitu kan, asik. Membersamai. Dalam masalah itu makan kan ada yang beda kok rasanya kok. Apa? Rasanya kok legit banget ya, ini air putih ya. Padahal air putih doang. Karena udah nungguin gitu ya. Nungguin. Ya Allah, ini puasa gitu kan mikirnya. Ini puasa katanya. Akhirnya makan yang lain-lain, apalagi makan makanannya kan terasa gitu nikmatnya. Selama ini kan makan ya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi kok ini ada yang beda rasanya. Nah dari situlah mulai penasaran nih dengan Islam. Nggak lama setelah itu ya ternyata saya tuh punya teman di kampus. Satu tempat, satu prodi, satu angkatan, dan kebetulan sempat akrab juga sebelum hijrah. Beliau tadinya nggak hijrah, tapi ketika udah hijrah, dia tiap hari pengen nyampain tentang Islam terus. Nah, gak lama setelah itu, dia ngajak itu random sih, bukan hanya yang non Muslim juga, bukan hanya yang Muslim aja, tapi non Muslim juga. Nah, gak lama setelah itu, dia bilang, yuk kita ngomongin tentang agama katanya. Pengen penasaran dengan agamamu katanya kan. Oke, gak lama setelah itu, saya bilang, tentang apa dulu ini? Saya bilang, tentang inilah, tentang Tuhan katanya. Trinitas. Ngomong tentang itu kan. Alhamdulillah, saya langsung ini terima lah. Gak lama setelah itu dia ngomongin, kalian bukannya nyembah berhala ya katanya kan. Aduh, kok makin baru gak duduk kan, tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu kan, ya sakit juga hati. Waduh, pedes amat itu nanyanya. Kami itu pertama dibilang kami nyembah patung kan waktu itu, karena Katolik kan pakai patung kan. Saya bilang kami nggak nyembah patung, kami ini menghargai historinya. Kami itu ibaratkan ya, itu patung itu hanya sebagai bentuk atau wujud di mana kami bisa melihat histori masa lalu. Nah, enggak, tetap aja nyembah berhala katanya. Itu kan ada patungnya. Nah, memang Islam sendiri gimana? Kalian enggak ada apa benda yang bisa ditunjukkan, enggak ada wujud Tuhan kalian juga. Dan gimana proses perjalanan sejarahnya gitu. Dan kita enggak tahu. Enggak lama setelah itu, ya saya juga ya penasaran juga ya, kok maksudnya tuh ngapain nanyain seperti ini. Sampai ke Trinitas juga kan ditanyakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus kan. Nah, gak lama setelah debat itu ya, gak lama sih kok maksudnya tuh ya jengkel juga rasanya kan. Mau ditanya nyembah berhala kan. Untung gak berantem tuh ya? Iya, untung gak berantem. Tapi terakhir itu dibilang, tahu gak kalian itu kafir katanya kan. Waduh. Ini kan sakit hati. Kalau saya, doktrinnya dari kecil itu yang namanya kafir itu orang yang tidak punya agama. Jadi kan lebih sakit. Iya, betul. Saya tidak terima kalau dibilang kafir. Kami punya agama, saya punya Tuhan, bilang kan. Ya tetap aja kafir katanya kan. Emang kafir itu gimana konsepnya? Dia bilang, nggak usah sakit hati lah katanya. Kafir ini kan lembut sebenarnya katanya. Orang yang menuntut diri dari kebenaran katanya. Tetap aja itu bagi saya itu orang yang tidak punya agama lah kafir itu. Ateis gitu ya? Ateis gitu. Itu cocok tuh bilang kafir. Gak lama setelah itu kan minta bantu lah sama yang teman juga ada yang terpancing kan, masa yang Protestan juga kan. Bilang, bukannya kalian kafir juga ya kata yang Muslim kan? Memang agak jengkelin orang ini, yang Muslim ini. Dia bilang, yang Protestan bilang, yang kafir itu yang Katolik. Bukan dukungin saya. Padahal sama-sama Yesus loh. Yang Protestan bilang yang kafir Katolik. Iya. Kami nggak punya patung katanya. Yang punya patung tuh yang Katolik katanya. Terus. Itu yang syirik katanya. Aduh. Kesal juga saya kan. Bukan saudara nih apa ya. Insya Allah. Tidak lama setelah itu, nah inilah kami itu ada acara keagamaan. Kebetulan ya moga-moga lah dosennya bisa ngeliat juga lah. Bismillah, karena udah selesai juga kuliah kan. Gitu. Jadi kami di satu agenda, kebetulan saya waktu itu tutor di agama Katolik di kampus. Jadi kayak dapat amanah sebagai yang pembimbing Katoliknya. Di
tempat kuliahnya seperti itu sebutannya. Dan kita waktu itu ada pertemuan khusus untuk membahas tentang Quran. Nah, tertutup sifatnya. Jadi Quran dengan Bible. Oh. Nah, jadi di situ dibandingkan 2 slide. Ini yang Quran, terjemahan sih waktu itu. Habis itu ini yang Bible. Nah, itu kami kami disampaikan tentang perbandingan. Kayaknya ini Quran ini nyontek nih katanya. Coba dilihat banyak persamaan-persamaan dari kitab-kitab mereka yang ternyata isinya juga ada di kita gitu. Ini mereka nyontek nih. Terus kita lihat ternyata memang betul. Ada kan Abraham di agama yang kita, tapi Ibrahim diubah kan, Ismail gitu. Habis itu Yosef di agama kita. Jadi mikirnya, oh iya ya, kok banyak kemiripan ya. Nah di situ muncullah stigma bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang nyontek. Nah, saya nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya tahunya udah kami didoktrin ini Nabi Muhammad atau orang Islam ini nyontek lah intinya. Nah, terus nggak lama setelah itu, saya juga nanya, Pak, itu babi itu kenapa bisa ini ya, nggak haram ya di perjanjian baru ya? Nah, sempat juga nanya kayak gitu kan. Nah, katanya perjanjian lama kan itu haram. Mutlak, memang haram. Dalam masalah itu dari bapaknya bilang, itu kan di perjanjian baru udah diubah itu, maksudnya tuh di situ yang haram itu babi hutan, babi peliharaan boleh katanya. Tapi kan sama-sama babi Pak katanya. Terus? Tapi dia bilang enggak katanya. Nah kalau yang namanya babi hutan itu bisa dihalalkan katanya caranya. Gimana Pak? Ya tinggal ini kan kita lihat dari makannya. Kalau babi hutan kan kita nggak ngatur makannya, pola makannya sembarangan. Tapi kalau babi peliharaan itu kan boleh dimakan karena kita yang ngurusin katanya. Nah begitu juga kalau babi hutan diambil, dipelihara, akhirnya kita kasih makan, halal udah babinya. Ya Allah saya bilang, kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Itulah. Mau saya tunjukin nih yang tulisannya bukan babi hutan. Iya, boleh. Saya belum. Ini ngomongin babi nih jadinya. Jadi ngomong babi ya? Jadi pengen tunjukin aja. Siap kok. Nih. Di sini apa tulisannya? Babi Muhammad ya? Yang kuning ini, hah? Demikian juga babi hutan karena babi apa? Babi hutan apa babi aja? Babi hutan ini. Oh, babi hutan. Ya. Kalau ini? Babi apa? Ini kok. Iya, yang gua. Babi juga najis. Ini babi hutan apa babi aja? Ada hutannya nggak? Nggak ada kok. Nggak ada. Ini? Ada. Ini sama-sama LAI. Yang satu babi hutan, yang satu bukan, nggak ada babi hutan. Ah, gimana? Tulisannya cuma babi aja. Iya ya. Nah, gimana dong? Berarti saya selama ini salah baca kitab nih kok. Ya itu kan memang bisa berubah begitu. Iya kok. Bentar, saya tunjukin lagi. Nah ini. Ini dunia baru. Iya. Coba. Beda kan? Beda kok. Nih, yang di sini ada babi hutannya nggak? Ayat 7. Ada nggak babi hutannya? Nggak ada babi hutan. Babi aja kan? Iya, babi aja kok. Nah, itulah. Terus setelah babi gimana? Oh iya ya? Oh iya ya, baru tahu sekarang ya? Saya taunya babi hutan karena saya baca yang mungkin salah satu kitabnya saya baca kan. Saya baru tahu juga ada kitab lain kok. Untung udah mualaf. Untung udah mualaf ya. Setidaknya udah dapat wawasan dari kamu. Terus setelah itu mikir kan, ya namanya babi kan ya. Masa bisa dibeda-bedakan gitu? Nah, jadi apa ya? Setelah itu ya timbul lagi ya pertanyaan, gimana sih konsep ketuhanan ini sebenarnya? Masa bisa setiap kitab itu berubah-ubah kan? Ya berubahnya terlalu saklek ya. Maksudnya tuh yang tadinya haram jadi halal gitu gimana? Dan ada kecualinya juga kan? Nah dalam masalah itu ya tadi itu ngobrol lagi sama teman ceritanya. Ngobrol. Sekarang ini udah bukan main tempat kuliah lagi, tapi udah mulai ke kafe. Saya bilang, saya penasaran. Kalian tuh gimana sih memandang Tuhan kami? Justru katanya kami sangat menghormati namanya Yesus. Katanya.
Dari situ kan kita bingung kan, karena saya juga nggak menahu tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dibilang, oh Yesus di agama kami itu ya nabi, seorang nabi, utusan Allah gitu. Nah, kenapa bisa berubah gitu? Saya bilang kan. Sedangkan ngapa harus ada muncul Nabi Muhammad gitu kan? Sedangkan kita itu udah sangat percaya bahwa Yesus itu ya udahlah Tuhan gitu, sampai di situ aja. Kan tadi saya juga lupa nyampaikan kok, ada yang namanya Trinitas ya tadi ya. Itu juga dibahas di tempat kita sama dosen ya. Nah, waktu itu ada namanya Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Nah, dia buat analoginya sederhana sih emang. Gimana? Dan mudah ditangkap. Dan dia enggak bicara tentang kitab Bible-nya. Tapi dia bilang gini loh, analoginya sederhana. Kan Allah Bapa itu yang di surga katanya. Allah Bapa di surga. Nah, ketika Allah Bapa di surga ini pengen menunjukkan kalau beliau itu ingin jadi Allah Putra, utuslah malaikat Gabriel. Kalau di agama sebelumnya kan Gabriel. Nah, dicarilah keturunan Daud yang perawan. Nah, dapatlah Bunda Maria. Nah, kemudian bahasa gaulnya, ya udahlah saya mau turun ke dunia gitu. Turun ke dunia, nanti saya masuk ke tubuhnya seorang wanita, perawan tadi. Nah, munculnya namanya Allah Putra. Yesus. Ini dari dosen ya. Ya. Terus? Allah Putra. Nah, terus kemudian disitulah yang namanya muncul pertama kali namanya Salam Maria. Salam Maria buat tubuh Yesus. Nah, terus tidak lama setelah itu, kenapa jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu ketika setelah dia dibangkitkan pada hari ketiga, itu udah proses melalui kematian di kayu salib. Nah, analoginya kayak gitu dari dosen agama kita. Nah, dari situlah kita pikirkan kok ribet banget ya gitu. Maksudnya seorang Tuhan harus rela turun ke dunia. Oh, seorang Tuhan, emang Tuhan orang? Kan gimana lagi kok? Setuhan gitu. Saya juga bingung kan jadi. Iya. Karena Tuhan ini ya memang sih dia juga menyampaikan memang bentuk rupanya Allah itu seperti rupanya manusia. Jadi ya kita bingung juga kan. Ya Tuhan itu, saya sempat pikir juga kok. Tuhan ini wujudnya ya apakah memang seperti itu? Karena kalau seperti itu rasa-rasanya nggak sempurna. Sempat nanya nggak sama dosennya? Itu tujuannya Tuhan jadi manusia apa gitu? Ya tujuan sempat nanya juga kok. Maksudnya tuh untuk menebus dosa manusia kan. Dengan cara Mati di kayu salib. bunuh diri nggak itu? Bunuh diri. Loh iya. Tindakannya bunuh diri bukan? Kalau tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri. Kalau memang tujuannya untuk mati dan menebus dosa manusia, berarti kan tindakannya menghilangkan nyawa sendiri. Iya, betul. Walaupun bangkit dari ketiga, tapi kan dia pernah menghilangkan nyawanya sendiri. Berarti kan itu bisa disebut tindakan bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Betul kok. Banyak gitu nggak sama dosen? Saya nggak sebenarnya kayak gitu. baru sekarang kita mulai ngomongin ini. Terus. Ya, tapi sempat juga dikasih tahu juga kenapa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Ini kalau konsep yang dikasih ke kita itu memang ketika sebelum adanya Yesus, manusia itu seperti tidak ada harapan gitu. Jadi ketika mereka itu melakukan dosa, yang mereka juga tak terarah, akhirnya mati. Kemudian di kuburan itu ya bagi orang Kristen kuburan itu ya neraka gitu. Nah, jadi ketika udah mati tidak ada harapan hidup lagi, tidak ada bangkit lagi. Nah, ketika Yesus udah datang ke dunia, nah kemudian dia mati di kayu salib, bangkit dari ketiga, ini salah satu bentuk harapan baru bagi umat Kristiani khususnya. Nah, jadi ketika manusia itu intinya bertaubat dan dia mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah tadi itu, artinya ada harapan. Ketika mereka udah bertobat, ya udah mereka langsung bangkit gitu, masuk ke surga gitu. Harapan itu yang muncul kok. Nah itu bangsa Niniwe yang dipercaya nama, kan diutus nabi yang namanya Nabi Yunus. Pernah baca kan? Yang Nabi Yunus dimakan ikan besar, tapi nggak mati 3 hari baru dimuntahkan masih hidup. Terus kan dia kembali menuju ke Niniwe yang diperintahkan ke situ kan? Itu bangsa Niniwe bertobat selamat nggak? Bertobat selamat. Aman. Perlu nggak darah Yesus? Tidak. Enggak. Itu gimana? Umatnya Nabi Musa selamat nggak itu? Nah, itu kontradiksi. Nah, ya kan? Jadi apa ya? Jadi konsep penebusan dosa yang di Perjanjian Baru kan memang konsep baru. Konsep baru yang dicetuskan oleh Paulus. Gitu. Oh iya. Nah, sedangkan Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris kan? Di 4 Gospel kan nggak pernah baca kan? Tidak pernah.
Rasul Waris kan? Benar. Yang mengajarkan kan Paulus. Nah, konsepnya itu yang konsep baru. Anggaplah kejadian penyaliban itu yang disalib adalah Yesus. Anggap ya. Karena kan menurut Bible kan yang disalib Yesus. Setelah kejadian itu, baru kan sekian tahun kemudian baru ada konsep penebusan dosa. Oh, Yesus itu ternyata sudah mati di atas salib untuk menebus dosa kalian. Gitu. Itu kan konsepnya Paulus. Iya. Nah, terus setelah itu gimana? Itulah dari penjelasan itu, saya mulai kepikiran jadinya. Ini kalau saya mati ini agak ragu-ragu jadinya kok. Karena saya jujur kok, saya tuh pengen mati itu dengan bahagia kok. Okay. Maksudnya ya udahlah, kita memang pasti mati kan. Maksudnya kalau udah mati ya udah mati-mati aja gitu. Nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir harta juga. Nah, jadi maksud saya tuh memang harus ada harapan gitu untuk ketika menghadapi sebuah kematian, apa yang harus disiapkan gitu. Dalam masalah itu, dengan diskusi panjang kita, nah diskusinya ada jenjangnya lah kok. Jadi saya dengan teman itu diskusi dari bangku kuliah ke kafe, akhirnya privat ke kosnya. Jadi kayak dari jam 7 habis badai Isya itu sampai jam 9. Nah, kemudian ini bahas tentang tauhidnya. Nah, kemudian tadi belajar sama siapa? sama teman muslim. Teman yang hijrah tadi itu. Iya. Jadi saya fokus ke beliau karena beliau betul-betul ya seumuran itu. Seumuran. Betul-betul seumuran dan sekelas juga kan. Jadi ada waktu lah. Dan beliau juga semangat nyampaikan ini kan. Nah, dia bilang, justru di Islam itu sangat sempurna. Coba dibayangin, Tuhan kami itu seperti apa? Ya, saya enggak bisa ngebayangin karena Tuhannya enggak ada wujud. Saya bilang. Nah, terus Tuhan kalian ada wujud kan? Ya ada, tapi saya sempat juga ngasih jawaban kok. Kenapa alasannya Katolik itu memberi patung? Dan saya dapat jawaban ini dari nonton beberapa video pastor lah. Saya bilang, jadi saya kalau seandainya punya keluarga, saya bilang ke teman saya tuh punya keluarga yang udah tua, tiba-tiba meninggal. Saya kangen dong sama keluarga saya yang udah tua dan meninggal ini. Nah, gimana cara menunjukkan rasa kangennya? Ya, saya punya foto dong di rumah yang saya lihat. Dan saya tidak nyembah foto ini. Dan saya cuma melihat histori kenang-kenangannya. Nah, inilah patung Yesus ini tadi, saya bilang. Nah, dari situ teman itu bilang, saya yakin, tapi dia ngomongnya setelah saya masuk Islam ini kok. Saya yakin kamu tidak akan pernah masuk Islam, katanya. Kok gitu? Karena dia pikir kan, oh susah ini. Ya maklum lah kan, seumuran juga kan. Ya dia juga belajar kan. Tapi tidak lama setelah itu, tidak tahu kenapa, channel saya, maksudnya saya buka YouTube lah, tiba-tiba ketemu beberapa channel Muslim. Dan salah satu yang paling saya niat untuk belajar itu ketemu Dr. Zakir Naik. Waktu itu beliau ya bukan menantang ya, mungkin lebih mempertanyakan Bible kan, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, saya cari tuh kok, saya baca tuh, saya cari di mana ini, di mana? Baca ulang. Di googling juga saya cari lah semuanya kan. Memang nggak ada ya, maksudnya betul-betul nggak ada yang mengatakan Yesus itu sendiri Tuhan gitu. Malah kebanyakan di Yohanes 17:3 itu Yesus itu utusan juga. Nah, jadi kan mikir kan, gimana ya? Maksudnya tuh udah mulai down juga saya akhirnya kan, tidak menemukan. Seharusnya kalau Yesus bilang dirinya Tuhan di kitab, udah saya pasti Katolik terus. Karena saya dari dulu juga nggak pernah mau absen juga gereja kok. Artinya saya itu betul-betul ingin mendalami ilmu agama saya untuk persiapan hari akhir nanti. Kan saya nggak tahu kapan saya mati. Nah, setelah ketemu konten Dr. Zakir Naik, saya lalu kepikiran juga, oh iya, nggak ada ya. Ditambah lagi dengan beberapa diskusi teman-teman tuh, saya lagi nanya, saya ini kepikiran tiba-tiba, nggak tahu kenapa, teman-teman yang saya ini ada bertambah jadi 2 yang membimbing. Yang satu itu membimbing yang tadi, yang hijrah tadi itu bilang, coba nih, saya pengen tahu lah kesempurnaan Tuhan kalian. Saya ngelihat itu Tuhannya kan memang kayak orang bule ya, katanya. Iya, tuh teman saya bilang gitu. Iya. Rambutnya gondrong. Rambut gondrong kan. Mata biru putih lagi kan. Jenggot. Mungkin tinggi lagi itu kan. Jadi saya mikir kan, iya ya betul, saya bilang. Terus dia sampaikan lagi, bayangkan katanya. Udah mulai bayangkan ini, saya harus ngebayang ini kan, berarti perkataan beliau. Kita ini macam-macam suku dan ras katanya.
Nah, kalau orang Asia tuh ya pendek. Habis itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang lebar matanya. Habis itu ada yang keriting, ada yang lurus. Habis itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Dari situ saya udah mikir kok. Iya ya. Masa saya harus menghormati orang Eropa karena mirip dengan Tuhan saya gitu. Dari situ saya, oh iya mungkin ini jadi kasta jadinya. Nah, dari situ saya mikir, iya ya, kenapa salah satu kami tidak menunjukkan wujud Tuhannya? Karena memang dari dulu itu, nabi-nabi itu ditutus ke dunia itu untuk memberantas kesyirikan. Jadi tidak ada yang namanya nyembah berhala lagi. Dan Islam memutuskan rantai itu untuk tidak menyembah berhala tadi. Oke. Tapi sebentar, saya ingin meluruskan pandangan daripada teman-temannya siapa Domi yang waktu itu mengatakan Katolik menyembah patung. Ya, saya mau meluruskan aja bahwa yang saya tahu Katolik itu bukan menyembah patungnya. Ya, Katolik tetap menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan yang Trinitas itu. Tapi tidak menyembah patungnya. Patung yang istilahnya dipasang atau dipajang di gereja itu ya tadi mungkin seperti hanya sebagai apa ya, simbol-simbol aja lah gitu ya. Bukan berarti orang Katolik menyembah patungnya, tidak. Ya, ini hanya saya luruskan saja. Terus saya tertarik tadi yang dikatakan bahwa bayangkan Tuhan kalian seorang bule, rambut panjang, mata biru, hidung mancung, berjenggot gitu ya. Kalau kita balik cek nih, Yesus sukunya apa atau rasnya apa? Dia orang Israel kan? Israel, ya. Nah, berarti kan Tuhan mengambil bentuk dengan ras tertentu. Nah, kalau begitu, bisa nggak dikatakan rasis? Bisa. Karena dia mengambil bentuk ras tertentu. Nah, bagaimana dengan ras-ras yang lain gitu? Saya juga pengen dong kalau si Cina pengen punya Tuhan yang sipit juga pengen dong. Saya juga pengen kok. Ya artinya kalau Tuhan mengambil bentuk satu ras tertentu, bisa nggak disebut rasis? Bisa. Nah, gitu ya makanya. Oke. Terus setelah itu jadi goyang tuh jadi gimana? Ya goyang juga kan karena mikirnya, oh iya ya tidak sempurna jadinya, karena tidak bulat. Karena memang ya kayak kita menghormati salah satu suku jadinya kan. Maksudnya, iya ini kan ini para nabi banyak turun dari situ juga kan. Akhirnya sampai Tuhan pun turun dari situ. Jadi kan kita baca sejarahnya jadi ini Israel. Jadi kepengen ini juga ngerasa ya menghormati sekali lah. Nah, dari situ saya mikir, oh ini tidak adil emang. Kalau dari saya udah, ini kan mungkin perspektif saya ketika belajar agama dan akhirnya saya ya kepikiran juga ingin memperdalami Islam lebih lanjut. Nah, dari kejadian itulah saya mulai goyah iman di sebelumnya. Tapi tadi masih ibadah kok, masih maksa ibadah. Itu ke gerejanya di Pontianak atau di Sanggau? Gereja di Pontianak. Kan saya kuliah waktu itu kok. Oke. Nah, dan tidak lama setelah itu tak tahu kenapa kok tiba-tiba menemukan kesalahan-kesalahan kecil. Apa? Nah, kayak ini ya tadinya tidak kepikiran ya. Ini saya udah rapi nih menghadap Tuhan ya, menghadap Tuhan. Dan tidak lama setelah itu saya ibadah kan. Tidak tahu kenapa kepikiran, kok di sebelah saya cewek. Rok pendek nggak? Rok pendek. Oh. Iya, rok pendek kok. Terus? Jadi kayak yang tadinya saya tidak kepikiran, kok sekarang udah mulai kepikiran hal-hal kayak gini gitu. Dan saya beberapa minggu itu, ya saya nggak ada batas. Karena saya takut ya kan saya pengen ketemu menghadap pencipta kan, jadi harus fokus. Jadi kayak nggak bisa fokus jadinya kok. Tuh, mulai ketemu masalah-masalah itu. Dan lihat dari Islam malah dipisah kan? Malah dipisah. Malah ya tidak juga ngotot harus pakai pakaian terbaik, yang penting rapi dan tertutup. Ya terbaiknya versi Islam itu ya tertutup aurat. Nah, kemudian yang akhwatnya, ceweknya, ternyata terpisah dari barisan para ikhwan atau laki-laki itu tadi. Nah, dilihat dari cara penyembahannya pun, saya mulai ngelihat, iya ya Muslim itu lebih tunduk lagi. Berarti kan secara sampai nungging gitu. Iya, sampai nungging. Sujud gitu. Ya Allah, saya bilang, terus? Iya, makin ibaratnya sebagai bentuk penghambaan itu udah ideal gitu. Karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari situ kan. Iya, karena kan bagian tubuh kita yang paling terhormat yang mana? Kepala. Kepala kita ditaruh di bawah, yang paling bawah sebawah-bawahnya kan? Sampai menempel di tanah atau di lantai. Artinya itu adalah bukti
kita menghamba kepada yang menciptakan kita. Iya. Gitu. Itulah. Mulai ketemu nih. Terus? Nah, tak lama setelah itu saya ini ya apa diskusi teman-teman kan. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya ketemu dengan masalah-masalah kecil. Itu sudah lulus atau masih kuliah? Masih kuliah kok. Masih kuliah. Semester berapa itu? Oh, semester 5. Semester 5. Nah, tidak lama setelah itu saya ini ngerasa udah mulai yakin mengarah untuk masuk agama Islam. Tapi saya bilang ke teman saya, masih 70% nih, saya bilang. 70% nih. Pakai presentasi sendiri. Nggak pakai fast charging sih. Terus? 70% nih. Saya ngomong sama teman. Teman bilang, alhamdulillah masih ada harapan. Gitu. Oh, iya. Akhirnya diskusi kan. Saya mulai diskusi tentang ini apa, mulai kayak, kenapa sih Nabi Muhammad kalau di agama saya tuh bilangnya mencontek. Nah kan tadi saya kembalikan ngomong. Dijelaskanlah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis katanya. Saya baru tahu tuh kok. Saya baru tahu. Udah mulai kulik-kulik tentang Nabi Muhammad. Iya, iya. Oh iya. Lalu gimana caranya kok bisa ada samaan kayak gitu? Nah inilah namanya beliau diutus sebagai seorang nabi. Disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril katanya. Terus mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Saya bilang kan. Kan ini banyak yang saya nggak tahu juga. Dan mungkin teman-teman yang Kristen nganggap Nabi Muhammad ya manusia biasa gitu. Nah, dalam masalah itu, cuman teman nyampaikan cuma satu aja mukjizatnya. Walaupun ada yang ini apa, belah bulan segala macam. Nah, yang paling rasional yang waktu itu saya terima, Al-Quran. Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad katanya. Bukan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala Iya, diberikan kepada Nabi. Nabi Muhammad. Siap. Betul. Ya. Oh, salah teman saya waktu itu. Waktu itu saya masih Islam kok. Terus? Masya Allah kan, saya pikir kan, oh iya ya. Terus kalian ada ndak tapis ini kitab suci atau Bible gitu kan? Oke. Nggak ada lah. Hafiz. Ya. Hafiz. Nggak ada saya bilang kan. Kami kan cuman ini ya, ahli kitab ada. Nah, kalau kami ada Hafiz katanya. Jadi kalau seandainya hilang sekalipun Quran di muka bumi ini masih ada keasliannya gitu. Nah, dan tulisannya pun nggak diedit-edit, nggak di apa, pokoknya kalau diedit itu ketahuan lah katanya. Nah, di situ saya ngelihat, oh iya nggak berubah-ubah ya, memang dari awal nggak ada terjemahan itu. Karena mikirnya gini kok, saya tuh kepikiran terjemahan ini kan semakin hari makin berkembang ya bahasa, dan belum tentu nyampe ke intinya nih. Kan intinya udah dikasih nih sama pencipta, tapi dikembangin sama orang-orang lagi nih. Nah, bisa jadi akan terjadi namanya kontradiksi. Jadi macam-macam mereka punya kepala, itu menyampaikan inti yang sama sebenarnya maksudnya, tapi beda-beda cara menyampaikannya. Iya, terjemahkan beda-beda bahasa juga. Mikir kan, iya kenapa Quran itu harus tetap ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Nah, dari situ saya mikir kan, iya ya, nggak berubah-ubah ya Quran. Dari sini udah nambah lagi nih iman nih. Oh iya, saya bilang ke kawan, ini 80% nih, saya bilang. Itu kan diminum tuh. Oh iya. Ini kalau apa narasumber saya nggak minum, saya yang diprotes. Oh iya. Nggak dikasih minum gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah, terus sampai udah mulai tertarik gitu ya dengan Islam ya. Sudah mulai tertarik. Karena Terus? udah pengen mengenal nabinya. Nah, dalam masalah itu, ya udah, bagi saya kitab yang sempurna waktu itu, ya udah berarti ini Quran nih, udah pasti ini, karena bahasanya tidak berubah, karena udah disampaikan sama teman, tidak akan berubah. Dan ada hafiz Qurannya, kalaupun diubah, ketahuan letaknya di mana. Dan ini saling keterkaitan, tidak bisa dipisah. Nah, dari situ udah. Kalau pendeta nggak ada yang hafal Bible gitu ya? Saya belum pernah ketemu sih. Saya malah searching, ada nggak yang hafal nih? Nggak ada rupanya. Saya untuk menguatkan iman saya waktu itu, saya juga nonton ceramah-ceramahnya yang ini agama sebelumnya. Tapi yang ya nggak masuk juga lah, maksudnya itu kayaknya memang udah ngarah ke sana gitu. Oke, Nabi Muhammadnya udah ini. Saya dulu pikirnya Nabi Muhammad ini kan orang Arab, pasti gemuk. Oh iya kan, berisi gitu kan. Tapi ternyata dari teman itu nggak ada gambar Nabi Muhammad sama sekali. Dan yang ada cuman ciri-cirinya. Itu pun ada beberapa hadis gitu yang menjelaskan ciri-cirinya. Tanya nggak sama temannya waktu itu, kenapa nggak ada lukisan Nabi Muhammad SAW? Nanya dong kok. Terus jawabnya apa? Ya, katanya itu tadi
memberantas ini apa? Ya intinya tidak ada yang namanya kesyirikan lagi. Mencegah. Takutnya malah dianggap Tuhan lagi nanti. Ya, mencegah seperti kaum sebelumnya Ya. yang menyembah nabinya gitu. Nah. Masya Allah. Terus kemudian, nah tadi nyambung juga tuh, kan kalau Yesus sendiri itu dari Bani Israel kan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini kan dari Arab. Saya bilang, ini gimana proses yakinnya setiap orang itu bisa menerima ajaran Nabi Muhammad dan bagaimana caranya orang-orang itu punya kewajiban menyampaikan dakwah itu tadi. Nah, sedangkan kalau ini kan kayak lebih ke kaumnya kan. Nah, kalau ini kan katanya keseluruhan bisa. Rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin. Dan ternyata dari kawan-kawan tuh bilang, ya memang ada perintahnya. Kami memang disuruh nyampaikan walaupun satu ayat. Nah, ini saya udah nyampaikan kemarin. Oh, ternyata dia memperhatikan itu. Iya. Ya Allah, kena saya ini. Ya Allah, ya Rabb. Terus? Akhirnya udah dari situ saya mulai kepikiran. Iya ya, Nabi Muhammad ternyata ciri-cirinya gagah, perkasa gitu lah ciri-cirinya kan. Dari situ saya mulai, oh iya, kayaknya lebih sempurna Islam ini. Dari cara sholatnya, tutup auratnya, udah diatur semua kan. Dan ternyata di Quran pun ya dianjurkan sholat. Dan dari situ saya bukan dianjurkan, diwajibkan. Diwajibkan ya malah ya. Diwajibkan malah. Diwajibkan untuk sholat. Nah, akhirnya sampai disampaikan juga kepada saya tujuan Quran di dunia ini untuk menjadi pedoman hidup manusia, lebih terarah. Habis itu di situ juga tidak ada keraguan, di dalamnya juga diteruskan, ditulis, dan itu betul-betul dikasih tahu kan. Nih Quran, coba cari kitab di mana yang mengatakan dirinya tidak ada keraguan di dalamnya. Dikasih sama teman. Iya, kitab saya tidak ada tulisan kayak gini ya. Kok ini pede sekali nih Qurannya. Ada nggak temennya Domi yang waktu itu bilang gini, nih di dalam Quran ada ayat inna dina indallahil Islam. Ada nggak di Bible kalimat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Itulah, jadi ragu kan di situ. Iya. Terus? Dan PD juga kan mengatakan bahwa ini memang kalimat dari Allah. Nah, dari situ saya udah, ya udahlah Islam aja saya bilang kan. Di sini juga ada klarifikasi kok tentang Nabi Isa al-Masih waktu itu Yesus di surah Maryam kan udah jelas di ayat 30 sampai 35 itu. Ya memang Yesus itu, Nabi Isa itu ya utusan Allah gitu. Ya. Dari situ mikir, ayo udahlah, saya masuk Islam. Nah, tapi kan waktu itu kan masih kuat dong Trinitasnya. Ya masih kuat memang. Cuman terus gimana bisa meruntuhkan keyakinan Trinitas itu sampai menerima Islam gimana? Nah, tadi itu yang saya bilang itu, ketika saya tahu Trinitas ini menjadi salah satu sumber permasalahan juga, karena kan ada saksi-saksi Yehova juga kan, kok. Nah, ini juga kan jadi pertanyaan juga, kenapa mereka masih ada namanya kelompok-kelompok kesaksian Yehova berkaitan untuk mempertanyakan tentang nubuat yang ada di Yesus itu. Nah, dari situ kan saya mikir, ya udahlah, kayaknya memang ini ya Trinitas ini mengarahnya mungkin buatan juga, maksudnya udah kepikiran juga nih kok. Maksudnya kayaknya enggak inilah. Dan ini terbukti ketika saya nonton kok. Nonton apa? Saya tuh biasanya suka nonton tentang Yesus kan. Dan tidak tahu kenapa, saya salah channel kayaknya. Saya nonton Yesus tuh versinya Islam. Nah, jadi memang dibuatlah film itu sejarah tentang Nabi Isa al-Masih. Ya nggak tahu kenapa saya sebenarnya pengen pindah channel juga, tapi penasaran juga bagaimana pandangan orang Islam terhadap Yesus itu tadi. Dan di situ timbullah ya memang pertanyaan, kalau di kitab itu kan Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Yesus itu bunuh diri kan? Nah, bunuh diri, gantung diri ya kalau salah. Yudas Iskariot. Nah, kemudian kalau di Islam itu sendiri ternyata Yesus itu betul-betul diangkat ke surga dan mukanya diserupakan itu tadi pengkhianat tadi, Yudas Iskariot. Oke. Nah, itu film yang saya anggap itu. Gini. Saya luruskan sedikit ya. Maksudnya supaya kita juga berhati-hati. Kalau yang di kalangan Islam mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah murid yang berkhianat atau Yudas Iskariot, itu adalah berasal dari tafsir. Oh, tafsir. Nah, tafsirnya dari Ibnu Katsir. Ya, jadi di surat An-Nisa 157 kan ya, kalau nggak salah kan, ketika dikatakan Nabi Isa al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib, itu kan
di situ ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi juga ada tafsir lain dari Ibnu Abbas bahwa yang disalibkan itu atau diserupakan itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Oke. Jadi di Quran tidak dikatakan siapa yang diserupakan, tidak dikatakan. Ya, itu hanya berdasarkan tafsir. Kita jangan menjadikan tafsir sebagai dalil yang utama. Itu adalah tafsir, ya itu hanya di dalam rangka kita memahami ayat daripada itu, ya. Terus setelah itu gimana? Nah itulah gara-gara nonton film itu ceritanya kok. Jadi kayak mikir, ya lebih masuk akal ini, gitu. Gak tahu kenapa, karena memang udah diskusi juga, udah 70% jadi 80%, dari 80% ke 99%. Waduh. Ya udah siap masuk Islam sebenarnya. Kau nanya, kenapa 1%-nya ini katanya? Kenapa nggak masuk Islam aja gitu kan? Yeah. Saya bilang, saya ini 1% ini orang tua nih, saya bilang. Keluarga. Nah, jadi kalau saya masuk Islam ini, pertama yang saya pikirkan adalah saya sedang masa perkuliahan. Nah, kalau saya tidak diterima di keluarga, kuliah saya gimana? Kedua, ketika saya masuk Islam, saya bisa dibuang nih, saya bilang kan. Karena keluarga saya termasuk yang fanatik juga di agama sebelumnya gitu. Lebih kuat juga gitu. Jadi keluarganya Domi ini Dayak tapi Katolik gitu ya? Dayak Katolik. Terus? Nah, jadi mikir kan, iya ya, gimana dong solusinya? Dikasih semangat dong katanya. Ingat, ini pencipta yang menciptakan manusia. Antum, kamu orang tuanya manusia atau belum? Atau bukan katanya kan? Ya manusia lah, saya bilang. Nah, bayangkan katanya. Bayangkan lagi nih. Bayang lagi saya. Ini saat ini kamu berdiri di sini, itu siapa yang lahiran? Orang tua kan? Nah, makanya saya takut tadi saya bilang kan. Tapi orang tua itu diciptakan sama siapa? Ya sama Tuhan. Dan tadi percaya kan sama Allah? Percaya. Berarti Allah yang menciptakan orang tua. Nah, kebayang kalau kamu lebih milih penciptanya kebanding yang diciptakan daripada penciptanya. Nah, sakit hati enggak? Sedangkan orang tua aja sakit hati. Bagaimana yang menciptakan katanya? Saya bilang kan. Anjir loh ya, saya mikir, atau gini aja saya bilang. Saya berusaha ngasih tahu orang tua. Waktu itu, saya ulang tahun itu bulan 5, tanggal 7 Mei. Saya bilang, saya pasti masuk Islam di tanggal itu. Milih-milih lagi ini. Udah kayak Romo Sesar aja milih tanggal. Waktu itu bulan 3, di tanggal, bulan 3 tanggal 20 waktu itu. Nah, zaman-zaman COVID-19 kan itu ya. Oh iya. Kawan itu sebelum selesai diskusi 25 Maret. Ya, 25 Maret 2020. Bulan 3 tanggal 4. Maret tanggal 4. 24 Maret. 24 Maret itu masuk Islamnya. Saya selesai diskusi di 3 Maret tanggal 20. Nah, itu udah ngasih tahu. Ini kan zaman COVID-19 juga waktu itu kok. Belum. 2020 3 Maret ya? Iya, kan udah mulai isu tuh. Kan iya betul. 20 saya ingat tuh 28 Februari saya pulang dari Sumatera. Selang seminggu COVID gitu. Iya betul. Nah, jadi enggak tahu kenapa, mungkin kepikiran juga, tiba-tiba dada saya sesak kok. Waduh. Teman saya sebelum diskusi tadi ngasih tahu. Ini kan udah percaya Islam nih, bilang. Yang tadi kan keraguan cuma tentang orang tua aja nih, keluarga aja nih. Nah, sedangkan lebih milih mementingkan orang tua yang sebagai orang yang diciptakan sama pencipta dibandingkan memilih penciptanya langsung nih. Iya. Ketika udah yakin tiba-tiba mati nanti katanya. Kan mati tidak ada yang tahu katanya kan. Bisa hari ini, besok atau lusa katanya. Entah itu tabrakan kah katanya. Alah, saya pakai motor lagi kan. Dalam masa kepikiran juga kan saya. Memang saya tidak bisa ini ya kan belum akad. Bagi saya kan akad syahadat ini sakral juga kan, harus mengimani sepenuh hati. Dalam masalah itu, balik dari situ, nggak tahu kenapa kayak gelisah gitu, nggak tahu gelisah yang gara-gara apa. Tiba-tiba dada saya sesak dong. Kok sesak dada saya? Kok bisa sesak gini ya? Pas di zaman COVID-19 lagi. Kepikiran kata kawan-kawan saya tadi, kalau nggak syahadat hari ini, bisa mati nih. Mati saya kafir. Bisa mati. Ya Allah, gitu. Aduh, gimana ya?
berusaha untuk tidur, makan obat udah saya Waduh. makan obat inilah biasalah untuk ini tenangkan. Mana tahu pusing ini atau sesak ini gara-gara sakit apa gitu kan. Nggak mempan juga. Oh ya udahlah, saya syahadat aja lah besok, saya bilang kan. Takut juga kan saya kan. Itu tanggal berapa? Itu di tanggal 21-nya. Oh, 21-nya. 21-nya. Udahlah saya syahadat aja lah, saya bilang. Chat kawan. Dah, tolong chatkan Ustadz. Saya mau syahadat. Disiapkan lah. Oh, bahagia teman kan langsung ini kan panggil Ustadz kan. Terus? Alhamdulillah ketemu sama Ustadznya. Nah, seharusnya kan hari itu syahadat itu. Oh, ternyata saya di setting syahadat, maksudnya di setting tuh disiapkan lah propertinya segala berarti macam. mau settingan dong. Oh, jadi. Jadi ternyata di sana itu bisa syahadat di tanggal 24 bukanya. Di mana itu apa? Itu Masjid di atau apa? masjid. Memang biar langsung keluar sertifikatnya kan. Oke. Cuman tetap dianjurkan sama Ustadz syahadat dulu sama teman. Oke. Secara ininya apa ya resmi juga lah Secara sebenarnya iman syahadat. dulu lah. Secara iman dulu Iya, lah. iya. Nah, kemudian ya malam-malam kita tuh nggak tidur kok. Karena saya udah diterima belum nih ini Iya, syahadat. Iya. Udah nanti kita syahadat. Sama Asyhadu. teman? Oh iya sama teman. Terus? Ya, terus syahadat. Nah, dari situ udah mulai sholat, udah melaksanakan proses sholat. Kamu udah Kemudian langsung bisa? Oh, langsung inilah ngikut teman kan. oh ikut teman. Ikut teman. Di belakang. Tapi sebelumnya sebenarnya udah pernah nyoba dulu Oke. pakai HP. Oke. Itu udah di waktu kondisi iman di 80% waktu itu kok. Nyoba di rumah kakak Oh, saya. 80% udah nyobain sholat. Udah nyobain sholat. Hati kaku kok. Oh iya, Oh iya. gini, oh gini. Oh, gini. Oh, Waktu pertama sujud rasanya gimana? iya, pertama sujud itu ini kan enggak berdasarkan iman juga, maksudnya ada Coba-coba, masih coba-coba. Ya kaku dan agak pusing juga karena mikirnya kan iya benar enggak ya kayak gini ya? Enggak, waktu sujud rasanya gimana? Ah, waktu sujud itu kepikiran pusing. Oh, Tiba-tiba- mungkin itu pusingnya tuh ngilangin itu efek-efek dari babi itu kali mungkin. Pusing banget tuh kok. Oh gitu. Pusing banget. Terus? Soalnya ini yakin nggak sih saya milih ini? Tapi ya secara apa teori udah yakin banget nih sama Islam. Tapi enggak apa-apa lah. Saya coba ngobrol lagi tadi kan lanjut diskusi sama teman. Kemudian belajar ternyata enak kalau dibimbing kok. Oke. Lebih enak dibimbing. Iya, iya. Dibimbing, dibilang ini bacaannya ini ya kan. Habis itu nanti habis bacaan ini kemudian setelah ruku bangun sujud tahiyat awal. Kemudian sampai seterusnya lah. Kok rasanya enak banget gitu kok. Oke. Apalagi sebelumnya wudhu dulu kan. Iya, iya. Wudhu ini kan diajarin sama teman. Dan ternyata waktu saya praktek kan saya nggak wudhu itu. Nah, kan lagi coba-coba doang. Oh iya, coba-coba doang. Belum diterima lah itu. Belum terima ya. Aduh. Terus? Nggak, tunggu sebentar. Tadi waktu sama temen, disadatin sama temen, itu tanggal berapa? Itu tanggal 22 ya. Dua-duanya. 22. Terus 24 syahadat lagi 24 syahadat lagi di masjid. di masjid. Langsung dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Jadi syahadat sama teman dua-dua, syahadat lagi di masjid. Mm. Itu sama masjid boleh? Sudah syahadat lagi boleh sama masjid? Boleh. Oh boleh. Nah, soalnya ada teman-teman juga yang apa orang sudah syahadat kok disyahadatkan lagi. Nah, itu nggak paham gitu ya. Ini saya cerita sedikit. Di luar negeri, khususnya yang saya tahu di negara Inggris, itu ada tempat memang orang banyak berdebat di lapangan itu. Mau agama apa aja di situ ada. Nah, ketika ada orang berdebat sama Muslim, kemudian dia menerima ya dan dia mau masuk Islam, langsung saat itu syahadat. Tidak perlu yang namanya mandi junub dulu apa segala macam atau wudhu apa enggak atau sunat dulu enggak. Yang penting udah dia menerima Islam, dia syahadat dulu. Nah, ketika nanti sudah cari hari yang bagus, dia bersyahadat di masjid lagi, boleh aja. Ya. Kenapa nggak boleh? Nanti udah bilang udah syahadatkan lagi, dosa besar. Nah, itu kurang paham, berarti kurang piknik berarti kalau begitu. Ya. Jadi tadi sama temannya syahadat 22. Iya, syahadat. 22 Maret. 22 Maret. 24 syahadat lagi di Syahadat masjid. lagi di masjid. Nah, gitu kan? Nggak Itu apa-apa kan? disaksikan. Iya, enggak apa-apa. Di masjid nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Masjid nanya nggak sudah pernah syahadat belum gitu? Enggak perlu Nggak nanya kan? juga. Nah, itu maksudnya ya. Ini saya hanya merespon kalau ada teman-teman yang bilang udah syahadat nggak boleh syahadat lagi. Bukan begitu konsepnya ya. Kalau untuk orang yang baru masuk Islam, dia hanya bersyahadat secara iman dulu, kemudian diresmikan di masjid dengan banyak saksi, ya itu nggak masalah. Kenapa? Emangnya itu namanya syahadat pemantapan. Iya. Setelah menjadi seorang Muslim, kan sholat berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali.
Berapa kali syahadat dalam sholat? Oh, berapa lama itu? Ya kan? Iya. Setiap sholat kan Setiap sholat bersyahadat. syahadat. Nah, Iya. gitu. Ya. Oke, terus alhamdulillah sudah bersyahadat tanggal Bersyahadat. 24 Maretnya itu. 24 Maret. Ya, langsung dapat sertifikat. Agak landing sih, cuman udah diurus langsung. Oh, langsung diurus, Langsung diurus. cuman pembinaan dulu. Ya, pembinaan dulu. Nah, sekarang nih masuk sesi berikutnya nih. Wah, ini. Sesi berikutnya ini yang lebih seru nih mungkin. Ini sesi masuk Islamnya aja udah begini panjang gitu ya. Setelah masuk Islam, nah ini ada menghadapi masalah nggak dengan orang tua? Iya. Kan udah ambil napas panjang kan? Gimana? Alhamdulillah ya. Tadinya kan saya bilang sama teman itu mau syahadatnya di bulan 5 tanggal 7 untuk meyakinkan keluarga dulu ceritanya. Tapi karena tadi dapat dada sesak segala macam kan, takut juga akhirnya syahadat dadakan. Setelah syahadat dadanya sesak lagi nggak? Dan enggak. Langsung nggak? Justru ketika udah bilang mau syahadat aja, itu udah plong. Oh, oke. Langsung sembuh. Nah, ini kan berarti memang udah nerima ya Nanti sekali. baca ya surat Al-An'am 125. 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang sesat, dia akan dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang menerima Islam, dia akan membuat dadanya orang itu langsung lega, lapang. Ngerasain kan? Ngerasain kali. Ternyata di Quran ada ditulis begitu. Ya Allah ya Rabb. Gimana dong? Itu Quran sempurna ya. Nah, terus cerita keluarga gimana nih? Ini yang harus diceritain. Tapi tunggu sebentar. Sebelum cerita mengenai keluarga nih ya, saya tadi tertarik ingin meluruskan anggapan bahwa Quran menjiplak. Oh iya. Oke? Nah, ini sebentar. Ini supaya juga pemahaman buat Domi juga buat pemirsa juga. Sudah pernah kan baca Bible kan? Sudah. Hah? Dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah? Sudah. Di Quran, ini kan sudah belajar Quran kan berarti kan? Sudah dari 2020 kan? Sudah baca walaupun Sudah mungkin baca. terjemahan. Sudah hafiz belum? Belum. Tapi sudah khatam belum bahasa Arabnya? Udah khatam. Terjemahan juga sudah khatam. Terjemahan baru setengah. Oke. Setaunya Domi, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Di mana dulu nih? Di Quran? Di Quran tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di sini ada? Di situ ada pernah baca. Ada. Oke, satu ya. Yang kedua, di Quran pernah baca nggak kisah Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Di kitab. Di Quran? Di Quran tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel siapa? Harun ya? Bukan dong. Samiri. Oh ya. Nah, Musa Samiri. Musa Samiri. Bukan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Di sini yang bikin patung sapi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun. Iya, yang Nabi Harun. Ya? Ya betul. Ya kan? Kedua. Yang ketiga. Pernah nggak baca di Quran, Nabi Lot alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya? Kalau di kitab ya? Di Quran? Di Quran tidak ada. Tidak ada. Di sini ada nggak? Ada. Ada. Ada di kitab. Oke, selanjutnya. Pernah baca nggak di Quran, Nabi Daud berzina dengan istri orang? Tidak ada. Di sini ada nggak? Ada. Ada. Pernah nggak baca di Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Kalau di Quran? tidak ada. Di sini ada? Ada. Ada. Pernah nggak baca di Quran, Nabi Ayub alaihissalam menghujat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan ujian? Tidak. Di sini ada nggak? Ada. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan di Quran tidak ada, di sini ada. Terus bagaimana ceritanya kalau dibilang Quran jiplak ini? Iya ya. Iya kok. Paham? Paham kok. Ya. Kalau hanya ada kesamaan nama ya. Kalau tadi bilang di sini Abraham, di sini Ibrahim, itu hanya transliterasi bahasa. Oh. Oke. Sekarang kalau Abraham itu dalam bahasa Ibrani, Ibrahim dalam bahasa Arab. Kalau di Tanah Abang apa? Boim Boim. atau Baim gitu lah. Baim. Nah, itu sebenarnya turunan gitu lah, transliterasi bahasa aja gitu. Sekarang kalau di Inggris, orang namanya Peter. Ya, di Bible ini namanya apa? Peter itu. Petrus. Nah. Ya. Kok berubah juga? Di sono Peter, di sini Petrus. Ya kan? Di sini Yakobus, di Inggris apa? James. Di sini Yohanes, di Inggris apa? John. Nah, jadi itu hanya transliterasi bahasa. Jadi kalau ada Abraham, Ibrahim,
nggak masalah. Itu hanya transliterasi aja. Oke. Terus yang berikutnya gini. Kalau dikatakan Quran jiplak Bible karena mengisahkan nabi-nabi yang namanya sama dengan yang di sini, itu bukan berarti Quran jiplak, tetapi Quran sedang menjadikan atau menggunakan kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Bani Israel itu untuk mengingatkan seluruh manusia. Seluruh manusia loh, bukan Bani Jawa aja, bukan Bani Dayak aja, atau pokoknya seluruh manusia diingatkan dengan kisah-kisah yang memang dulu sudah pernah terjadi pada zaman Allah SWT memberikan Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Gitu. Kisah perjalanan Bani Israel, kisah nabi-nabi yang mendakwai mereka, pembangkangan Bani Israel, itu diceritakan lagi di dalam Quran untuk sebagai pengingat kepada seluruh umat manusia. Gitu. Kan kalau tadi yang saya tanya di Quran tidak ada kisahnya, di sini ada. Berarti kan bukti bahwa Quran tidak menjiplak ini, tapi Quran apa? Mengoreksi ini. Gitu. Ya kan? Yeah. Jadi Quran itu fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai musodik, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang diberikan sebelumnya kepada Bani Israel, juga sebagai al-muhaimin yang kedua. Ya, tadi musodik, sekarang al-muhaimin sebagai apa? Batu ujian atau pengoreksi. Mengoreksi kesalahpahaman orang-orang sebelumnya terhadap kitab-kitab yang diberikan. Yang terakhir baru sebagai mubayyin, menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Contoh misalnya yang tadi kita bicarakan, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, dijelaskan gitu. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran itu, apakah ini dan kitabnya orang Yahudi? Nah, itu yang penting. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu Bible-nya Kristen dan Bible-nya Yahudi? Bukan. Karena itu yang nulis juga bukan langsung Nabi Musa alaihissalam, juga bukan Nabi Daud alaihissalam, dan yang di Perjanjian Baru punya Kristen, yang menulis juga bukan Yesus alaihissalam. Loh, saya kalau nyebut Yesus, saya harus nambahin Yesus alaihissalam. Boleh nggak? Boleh. Boleh, ya malah wajib gitu ya. Jadi kita, karena kita menghormati Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, kita selalu memberikan alaihissalam di belakang nama mereka. Oke, lanjut kalau begitu nih. Tantangannya dan perjuangannya menghadapi keluarga ketika masuk Islam bagaimana? Baik. Dan dari harus panjang. Ini kayaknya bakal panjang nih ceritanya nih. Bisa panjang nih kok. Berapa 2 jam lagi? Karena panjang juga masalahnya. Ya, disingkat tapi kita yang mendengar paham lah. Gitu. Siap. Bismillah. Jadi ketika udah syahadat itu prosesnya, tadinya kalau sama teman itu kan nggak nangis ya kok, ya biasa aja lah. Ternyata udah memantapkan diri seorang laki-laki nggak akan nangis untuk syahadat nangis kok semua kok. Waktu 24 Maret itu? Iya 24 Maret. Di masjid itu? Nangis, pakai gamis hitam lagi. Punya kawan tadi. Oh, pinjem? Terus? Nangis kan segala macam. Pertama ingat dosa-dosa di masa lalu kan. Ternyata disampaikan sama yang ini yang melakukan pembimbing yang syahadatnya, dosa-dosa di masa lalu dihapuskan. Insya Allah ya. Ya Allah ya Rob, saya bilang kan, nangis tuh, sempat hening juga di situ kan, nangis dulu saya. Semua kayak laki-laki kayak cewek lah nangis. Oh, cengeng gitu. Cengeng sekali. Padahal saya jarang nangis kok. Oh, okay. Dari nangisnya ya Allah. Tapi disampaikan nggak bahwa kebaikan yang pernah dilakukan tidak dihapus? Disampaikan juga kok. Sampaikan. Alhamdulillah. Berarti kan adil. Ya. Ya kan? Iya. Yang dosa dibuang, tapi yang baik tetap dicatat sebagai pahala baik. Terus? Alhamdulillah. Nah, jadi setelah nangis, terus saya sadar, udah plong sebenarnya udah ngerasa nyaman nih. Lega? Nah, lega banget lah pokoknya kok. Leganya kenapa? Ya lega karena udah Islam aja. Oh, bukan lega karena udah nggak perlu nyembah manusia lagi. Bisa juga sih. Bisa juga, ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, setelah itu, barulah diarahkan mandi junub segala macam kan. Nah, kemudian kebetulan waktu proses syahadat itu memang direkam juga. Dan saya juga nggak tahu kalau itu seramai itu juga yang menyaksikan. Karena di masjid kan, ada yang ngerekam. Dan saya juga nggak tahu kalau media ini besar juga waktu itu. Dan ternyata ketika direkam, proses syahadatnya, lanjut ke proses wawancara ceritanya. Nah, wawancara ini ya
nama juga orang baru masuk Islam kan, semangat-semangat menyampaikan Islam. Ya Iya. tadi yang saya sampaikan. Kenapa saya tidak memilih Yesus sebagai Tuhan? Nah, Iya. cuman masalahnya waktu itu memang ya namanya keluarga saya keluarga adat. Di thumbnail judulnya memang dibilang juga kalau saya ini orang adat segala macam gitu. Oke. Nah, nggak lama setelah itu viral nih videonya. Tadinya saya mau ngasih tahu, ternyata ketahuan duluan kan. Oke. Nah, cuman syukurnya kok. Kenapa? Waktu itu posisi saya kuliah itu tinggal di tempat kakak sepupu yang non-muslim. Nah, itu memang termasuk kuat juga karena salib di mana-mana tuh di Oke. rumah. Jadi ya mungkin feeling juga bakalan ketahuan. Jadi ya udah saya kemas-kemas barang. Mau kemana katanya? Saya mau ini apa ada acara ngekos dulu. Itu masih kuliah atau Masih udah lulus? kuliah, masih kuliah. Oh, masih semester 5 itu? Masih semester 5 karena di hari yang sama kan. Oke, terus? Nggak lama setelah itu saya kemas-kemas barang. Saya waktu itu ya pamitan lah bilang mau ada acara jadi ngekos dulu. Kemudian kemungkinan agak lama lah ngekosnya. Keluar dari situ. Nah, nggak lama setelah itu viral video itu ya kemana-mana larinya sampai ke grup keluarga juga. Itu udah mulai itu panas semua Ketahuan. kok. Itu bukan hanya apa keluarga tapi orang-orang